Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ratu Bilkis Mandi KRO dengan NPM 24040102023. Dan di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini ialah yang pertama gambarkan diagram konteks dari DFT level 0 dan di FD level 1 bila perlu. Di sini kita bisa lihat bahwa deskripsi sistem peminjaman buku di suatu perpustakaan. Jadi kita di sini menganalisis bagaimana sistem untuk meminjam buku di sebuah perpustakaan. Untuk yang pertama adalah pada saat pendaftaran, identitas anggota diserahkan ke petugas untuk dicatat jika belum terdaftar, lalu dibuatkan kartu anggota. Jadi, jika memang peserta atau peminjam belum mendaftar, dia harus mengisi identitas anggota yang diserahkan kepada petugas untuk dicatat dan akan dibuatkan kartu anggotanya. Proses peminjam diawali dengan menyerahkan kode buku, pinjaman, dan kartu anggota ke petugas administrasi perpustakaan. Untuk proses peminjaman itu diawali dengan menyerahkan kode buku yang dipinjam dan kartu anggota ke petugas administrasi perpustakaan. Jika sudah memiliki kartu anggota, tidak perlu melakukan sistem yang pertama, yaitu pendaftaran begitu. Lalu yang ketiga adalah petugas akan memeriksa buku yang dipinjam. Jika ada, maka buku yang dipinjam akan dicatat pada catatan peminjaman buku. Kemudian dibuatkan bukti peminjaman buku untuk dipinjam. Kartu buku disimpan petugas dan buku beserta bukti peminjaman diterima peminjam. Setelah buku dipinjam, bukunya, lalu juga catatan si peminjamnya itu akan dicatat oleh petugas. Dicatat oleh petugas, kemudian dibuatkan bukti peminjaman, lalu kartu bukunya itu disimpan oleh petugas dan buku beserta bukti peminjam diterima oleh peminjam. Sistem ini harus dapat menghasilkan laporan peminjaman untuk pimpinan dan daftar pengeluaran buku untuk bagian pengadaan. Jadi ketika buku sudah dipinjamkan, maka akan ada yang namanya hasil laporan peminjaman untuk pemimpin dan daftar pengeluaran buku untuk bagian pengadaannya. Buku-buku yang tersedia ini diperoleh dari bagian pengadaan. Lalu selanjutnya ada yang namanya langkah-langkah. Di sini kita harus mengidentifikasi entitas-entitas yang di mana ini bisa ditetapkan kebutuhan fungsionalnya, data yang perlu disimpan, lalu buat diagram konteks dengan mengacu pada nomor 1 dan nomor 2. Jadi kita membuat diagram konteks mengacu pada identifikasi entitas-entitas dan juga tetapan dari kebutuhan fungsionalnya. Lalu akan digambarkan di FD level 0 dan level 1 itu juga bila perlu sesuai dengan nomor 2. Lalu di sini ada identifikasi entitas-entitas yang dimana entitas anggota, bagian, bagian pengadaan, dan juga pimpinan. Lalu di sini ada yang namanya tetapkan kebutuhan fungsional. Di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang 1.0 yaitu pendaftaran, 4.0 yaitu peminjaman, dan 5.0 itu bagian pelaporan. Jadi mulai dari pendaftaran itu ada yang namanya cari data anggota, lalu ada rekam data anggota, cetak kartu anggota. Lalu di mana di sini ada yang namanya rekam data buku, lalu kita cari dan tampilkan status bukunya. Lalu di peminjaman, itu di sini kita ada yang namanya rekam peminjaman, cetak bukti peminjaman, lalu update bukunya. Setelah sudah selesai yang peminjaman, lalu kita akan membuat yang namanya pelaporan, yaitu di mana dari cetak daftar pengeluaran buku dan juga cetak laporan peminjaman begitu. Lalu di sini data yang perlu disimpan yaitu nama anggota, nama buku, juga peminjaman. Sebenarnya untuk anggota buku itu bukan hanya nama saja, tapi kode-kode dan lainnya gitu. Di sini tertera diagram konteksnya, di mana sudah dijelaskan sebenarnya ini hanyalah gambaran diagram dari yang ada di sini. Sistem peminjaman buku begitu. Jadi di sini ada yang namanya sistem peminjaman buku di mana anggota mempunyai ID anggota, lalu dia harus punya kartu data buku pinjaman dan juga info status buku. Lalu kalau sudah dapat anggota dan kartu anggota dan sudah tahu buku yang mana, nanti apa namanya kita bisa ke ini nih laporan. Sebenarnya bukan laporan penjualan, mungkin laporan pimpinan ya. Jadi dari sistem peminjaman buku ini nanti kita ke ID buku untuk bagian pengadaannya. Lalu ada yang namanya daftar pengeluaran buku.
lalu lalu ada ke pimpinan untuk laporan peminjaman, lalu nanti untuk bukti-bukti peminjamannya akan kita berikan lagi kepada anggota begitu. Lalu di sini ada gambar DFD, di sini DFD level 0 sistem peminjaman buku di mana semuanya ini disatukan. Dari anggota lagi, ini jika belum mendaftar maka harus jika belum menjadi anggota maka harus dilakukan pendaftaran. Namun kalau sudah jadi anggota itu hanya kartu anggotanya atau ID-nya saja. Jadi ID anggota. Kalau memang belum ini melakukan pendaftaran lalu menghasilkan kartu anggota. Lalu dari anggota ini kita melakukan peminjaman. Lalu data buku apa saja ingin dipinjam, lalu kita cari dan tampilkan status bukunya. Lalu kalau sudah, kita rekam data buku, lalu kita berikan ke bagian pengadaan. Kalau sudah apa namanya, sudah ada data dan lainnya, itu kita beri ke pelaporan. Lalu laporan peminjaman ini akan diberikan kepada pimpinan. Di sini lebih dibuat lebih kecil lagi, lingkupnya lebih spesifik lagi, di mana DFG level 1, proses 1.0, di mana eh, cari data anggota, itu dari ID anggotanya. Lalu kalau sudah kita rekam data anggotanya, lalu cetak kartu anggota. Begitu. Ini proses 4.0. Untuk buku, ini kita kalau untuk peminjaman, kita rekam peminjaman terkait anggota, dari anggota, ID buku, data buku, dan lain-lainnya. Lalu kalau sudah peminjaman, kita cetak bukti peminjamannya, lalu update bukti peminjaman. Di sini ada proses 5.0. Dari hasil peminjam ini nanti akan dari buku ini akan dikeluarkan cetak daftar pengeluarannya. Nanti daftar pengeluarannya eh, akan diberikan kepada pimpinan yang dimana nanti akan menjadi cetak laporan. Makanya di sini ada yang namanya laporan peminjaman. Nah, kalau di sini ini lebih ke database dari pemodelan datanya, diagram IR. Di sini ada anggota, di mana ada kartu data anggota, nama anggota, tanggal lahir, dan juga tanggal daftar. Ini untuk anggota. Ini untuk yang akan dilakukan peminjamannya. Ada nomor pinjam, ada tanggal pinjam, dan juga tanggal kembali. Nah, terdiri dari apa saja nih buku-bukunya? Ada ada apa namanya? Kartu data buku, ada judulnya, penerbitnya, pengarangnya, dan juga stoknya gitu. Di sini ada pseudocode-nya dari data store, di mana anggota itu isinya adalah kartu data anggota, nama anggota, tanggal lahir, dan juga tanggal daftar. Untuk buku sendiri, di sini ada kartu data buku, judul, penerbit, dan juga pengarang, dan juga stoknya. Untuk pinjaman, untuk pseudocode-nya nanti bisa ditaruh untuk nomor pinjam, tanggal kembali, kartu data anggota, dan juga kartu data buku. Di sini ada yang namanya aliran data. ID anggota itu dari nama anggota, tanggal lahir, nomor identitas. Lalu kartu anggota itu ada kartu data anggota, ada nama anggota, tanggal lahir, tanggal daftar, dan masa berlakunya. Untuk info status buku itu terdiri dari kartu data buku, judul, ada atau tidak di peminjamnya gitu. Apakah buku ini ada yang meminjam atau tidak gitu. Lalu ada eh, kartu data buku pinjaman, kartu data buku, judul dan pengarang. Bukti pinjaman itu ada nomor buktinya, kartu data anggota, nama anggota, tanggal pinjam, kartu data buku plus judul plus pengarang plus penerbit. Tanggal harus kembali dan juga nama petugas. Di sini yang nomor 6 ada daftar pengeluaran buku, periode plus nomor plus KD buku plus judul pengarang, tanggal dan pinjaman. Di sini ada laporan peminjaman terdiri dari periode laporan, lalu ditambah dengan nomor, terus ada nomor pinjam, plus KD buku, judul, tanggal pinjam, plus tanggal kembali, dan juga nama petugas. Di sini ada yang namanya keterangan kamus data. Di sini ada kartu data anggota itu terdiri dari 10 karakter, 10 karakter 10, lalu nama anggota, satu karakternya sampai 25, tanggal lahirnya untuk hari, bulan, dan juga tahun, lalu di sini menjadi sama dengan tanggal daftar. Lalu juga stok di sini menggunakan data numerik begitu. Untuk karakter sendiri itu terdiri dari A sampai Z huruf kapital, A Z huruf kecil, angka 0 sampai dengan angka 9, dan juga di sini ada karakter khusus, yaitu slice. Lalu di sini numeriknya adalah angka 0 sampai dengan angka 9. Sorry, yang ini pseudocode-nya.
Di sini ada spesifikasi proses. Di mana ini nama prosesnya rekam data buku, inputannya adalah ID buku dan juga tabel buku, outputnya adalah tabel buku. Di sini open tabel buku, input ID buku, validasi, if not valid, dia akan tampilkan pesan. Tapi kalau valid akan direkam ke tabelnya. Lalu di sini ada proses 4.1, rekam peminjaman, di mana inputnya adalah kartu data buku pinjaman, tabel buku, tabel anggota, di mana outputnya adalah tabel peminjaman. Di sini deskripsinya adalah kita open tabel buku, anggota, peminjaman, inputnya, KD buku pinjaman, validasi ke tabel buku dan anggota. Jika if not valid, dan akan ditampilkan pesan, tapi jika valid akan direkam ke tabel peminjaman. Lalu di sini ada proses 5.1 cetak laporan peminjaman. Inputnya adalah kartu data buku pinjaman, tabel buku, tabel anggota. Outputnya adalah laporan peminjaman. Kita akan membuka open tabel buku anggota peminjaman. Inputnya adalah periode laporan, saring data peminjamannya, while not IOF peminjaman do. Akan dilakukan baca record peminjaman, search ke tabel buku, simpan ke tabel temporer begitu, tampilkan atau cetak laporan. Lalu di sini ada proses 4.1 update buku, di mana inputannya adalah tabel peminjam, tabel buku, dan outputnya adalah tabel buku begitu. Untuk yang dilakukan adalah open tabel buku peminjaman, lalu dapatkan kode, get kode buku dari peminjaman, search ke tabel barang, hitung stoknya itu di mana stok jumlah dikurang jumlah pinjam. Lalu ada rekam dan juga update stok. Lalu di proses 1.1 cari data anggota, inputannya adalah ID anggota, tabel anggota, outputnya hasil pencarian, yang dimana open tabel anggota, input ID anggota, while not IOF anggota, if ID anggota itu sama dengan ID tabel anggota. Uh, while not if anggota, if oke. Kalau misalkan ini maka akan ditampilkan data anggota. Tapi kalau nggak ada, berarti datanya itu tidak ada begitu. Oke, baik. Untuk eh, berikut, untuk sorry, untuk proses 1.1 cari data anggota ini merupakan bagian terakhir dari hasil analisa yang dilakukan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ini merupakan satu kesatuan proses untuk peminjaman buku, di mana kita harus melakukan pendaftaran. Jika memang belum ada ID anggota, maka kita harus melakukan pendaftaran yang dimana akan mendapatkan kartu anggota. Tapi kalau sudah menjadi anggota, maka kita akan menggunakan ID anggota. Lalu ketika itu kita akan meminjam kita harus melaporkan kepada petugas. Untuk kartunya nanti itu akan dikembalikan ke peminjam. Sampai pada akhirnya nanti akan dibuat yang namanya laporan. Sampai pada akhirnya yang seperti ini. Nah, di sini level 0 sampai akhirnya ada yang namanya laporan peminjaman. Jadi mulai hasil dari pendaftaran yang tadi sudah dijelaskan sampai output akhirnya adalah laporan peminjaman. Sekian untuk hasil analisa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.